Halo Sobat Gen Z and Millennial IDN Times, jumpa lagi bersama saya Amir Faisal, jurnalis IDN Times di program POV Times Senin 18 Maret 2024. Seperti biasa di POV Times kali ini kami akan membahas 3 isu terpanas selama 1 pekan ke depan yang akan dibahas tim redaksi IDN Times. Nah, di program Point of POV Times kali ini seperti biasa sudah hadir bersama saya editor in chief IDN Times Mbak Uni Lubis yang akan menyampaikan 3 isu terpanas selama sepekan ke depan. Mbak Uni, apa kabar Mbak? Baik, salam dari Dhaka, Bangladesh. Baru aja selesai sesi dialog on democracy in inclusive society. Jadi ini dialog tentang demokrasi yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Bangladesh. Yang intinya adalah sharing pengalaman tentang demokrasi. Jadi ada 2 sesi. Yang pertama itu pembicaranya adalah academician, kemudian masyarakat sipil, ya. Kemudian yang kedua saya bertugas mewakili media, bercerita soal bagaimana peran media dalam demokrasi dan bagaimana demokrasi di era digital lah, ya. Jadi ya, saya sebagian cerita soal pengalaman kita di IDN Times juga menghadapi bagaimana berperan dalam demokrasi termasuk dalam proses pemilu yang baru aja kita alami, ya. Mbak Uni, kita langsung saja masuk ke isu terpanas pertama. Pekan ini itu kita akan disibukkan dengan penetapan hasil rekapitulasi pemilu ya di KPU begitu Mbak Uni, ya. Nah ini redaksi tentu akan memonitor itu terus ya Mbak Uni. Ya, pastinya ya, karena itu kan mungkin bukan final ya, karena kalau final itu dari segi KPU, penghitungan jadwal hasil recount dari KPU terhadap pemilu 2024. Baik itu, jadi semuanya pemilu kan, baik itu pemilu legislatif di pusat sampai daerah, tingkat 2 maupun Pilpres. Nah, kenapa saya bilang bukan final? Karena kan kita sudah membahas juga bahwa ada potensi dilakukannya uji ke Mahkamah Konstitusi dan juga hak angket ya, proses politik. Nah, tentu kita akan memonitor redaksi, apalagi kita sudah meliput lewat punya program Gensi memilih kan untuk ulas pemilu, kita akan meliput. Jadi what next mungkin ya, what next-nya tentu adalah uji ke MK dan hak angket. What next berikutnya, apakah benar hak angket itu benar-benar akan dilakukan? Kalau uji ke MK-nya kayaknya no question ya, karena udah pasti. Tapi kalau hak angket ini kan berkaitan dengan partai politik yang melakukan partai politik, di mana partai politik itu juga terkungkung dengan transaksional ya. Bagaimana apa namanya, apakah kalau dia mengajukan hak angket ini itu kemudian apa dampaknya terhadap dia, terhadap partainya, terhadap kemungkinan untuk mendapatkan masuk dalam koalisi dari kelompok yang memenangkan pemilu. Sejauh ini nampaknya seperti disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk misalnya organisasi independen seperti Kawal Pemilu, Prabowo Subianto dan Gibran memenangkan pemilu presiden misalnya ya. Jadi yang uji ke MK-nya nampaknya akan jalan, tetapi yang hak angket yang kita perlu menunggu sampai last minute, karena sebagaimana pernah kita bicarakan, hak angket ini kan digunakan untuk menaikkan posisi tawar ya dari partai-partai politik, termasuk partai-partai politik di luar koalisi yang mendukung Prabowo. Yang kita juga tunggu ini adalah kapan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri akan secara resmi memberikan pernyataan publiknya dukungan terhadap PDIP mendukung hak angket ya. Kalau di 3 partai yang mendukung capres nomor 1 kan Bang Surya Paloh, Ketua Presiden PKS, dan Caimin kan sudah secara terbuka mengatakan mendukung hak angket. Jadi WhatsApp-nya itu ya, mungkin kalau untuk juga yang menarik itu adalah melihat apakah PSI dan P3 lolos ya.
Di uji MK menurut saya tidak kalah menariknya ya, karena Bang Todung Mulya Lubis mengatakan sudah mengumpulkan amicus curiae ya, saksi-saksi yang akan menguatkan ya, menguatkan pengajuan hak angket. Jadi baik di hak angket mau uji MK, baik di hak angket maupun uji ke MK itu kunci apa namanya fokusnya adalah pada integritas dari pemilu. Dan selain pekan ini akan disibukkan dengan hasil di KPU, tentunya ini di isu politik lainnya juga ada yang menarik nih Mbak Uni, soal koalisi besar yang diusulkan oleh PSI begitu, dan Jokowi uh, ya bisa menjadi pemimpin koalisi besar misalkan. Nah ini Ya, bagaimana sikap redaksi? ya saya rasa PSI mengusulkan ini untuk supaya tetap relevan ada di koalisi pendukung Presiden apa namanya Presiden Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran ya. Jadi sesudah ini dianggap penting sesudah tanggal 20 Oktober partai-partai yang mendukung katakanlah nanti misalnya Prabowo yang ternyata terpilih menjadi presiden, partai-partai pendukungnya tentu ada dalam koalisi. Pertanyaannya seperti tadi saya katakan, apakah PSI kesain atau tidak? Nah, dari situ muncul ide untuk membuat barisan nasional supaya memberikan tempat yang terhormat bagi mantan Presiden Jokowi sesudah 20 Oktober 2024 untuk tetap bisa berperan ya, berperan memimpin, ikut mempengaruhi pengambilan keputusan ya. Tapi kan ini idenya dari menurut saya kubu PSI ya, kita tidak pernah dengar Presiden Jokowi atau setuju atau tidak, tapi selama ini PSI biasanya melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang diinginkan ya, diinginkan oleh patronnya. Patronnya PSI kan memang Presiden Jokowi kan, anaknya aja jadi ketua umum. Nah, cuman gini, kita mesti lihat sesudah 20 Oktober kan presidennya bukan Presiden Jokowi, ya kan? Jadi apakah presiden berikutnya itu akan setuju dengan ide barisan koalisi barisan nasional ini ya atau tidak? Jadi ini memang sebetulnya semacam eh, sikap untuk membuat mantan presiden Jokowi nantinya tetap menjadi tokoh yang berpengaruh mempengaruhi keputusan politik. Sikap redaksi kita ya kita melihat ya bagaimana situasinya. Dan saya rasa sebetulnya tanpa harus ada barisan nasional atau semacam itu, selama ini kita udah kenal ada namanya sekretariat bersama zaman dulu ya, yang di zaman SBY yang periode kedua yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri, pas saat itu ketua umum Golkar. Jadi otomatis nanti pasti siapa yang ada di partai dengan suara terbanyak yang mestinya memimpin koalisi ya, memimpin barisan koalisi ya. Sementara Presiden Jokowi kan nggak dalam posisi struktur pimpinan partai ya, termasuk di tempatnya Prabowo. Kita akan lihat apakah ini semata-mata hanya sekedar ingin memberikan posisi untuk Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sudah 20 Oktober, dan apakah itu akan diterima oleh presiden berikutnya, apakah Prabowo Subianto akan menerima. Dan memang belum ada pembahasan juga ya sampai di TKN. Bahkan Demokrat juga ada beberapa elit di Demokrat yang menolak kalau misalnya Jokowi memimpin koalisi besar. Ya, karena kan di koalisi itu setidaknya sesudah 20 Oktober ada dua mantan presiden kan, ada Presiden SBY dan Presiden Jokowi, ya kan? Mungkin Presiden SBY juga tidak kalah dianggap penting sebagai seorang patron politik ya, senior lah, apalagi sama-sama pernah di militer ya. Sebetulnya kan Pak Presiden SBY itu seangkatan sama Prabowo Subianto, angkatan 73 Akmil, cuma kemudian Prabowo Subianto baru lulusnya 74 karena ada sesuatu dan lain hal. Jadi ya mereka pasti punya hubungan lama ya. Siap, Mbak Uni, itu dua isu politik yang menarik yang akan terus kita ikuti. Dan terakhir di luar isu politik ini ada kontroversi aturan Permendak 36
tahun 2023 yang banyak memunculkan kontroversi begitu Mbak Uni. Ya, Pembatasan barang dari luar negeri begitu Mbak Uni. Tapi ya, memang ini masih akan di stop dulu revisiannya katanya sama Mendak. Nah ini bagaimana Mbak Uni melihat? Jadi ini saya langsung ke POV kita aja ya, POV editorial. Ini salah satu contoh terbaru bagaimana sebuah peraturan dibuat itu hanya karena case ya. Ini kan kasusnya muncul, sebetulnya peraturannya kan udah ada sejak tahun 2023 ya. Peraturan ini kan 11 Desember 2023 nomor 36, tapi kemudian pembatasan jumlah barang bawaannya itu mulai dilakukan sejak 10 Maret. Ada kasus apa namanya just tip ya, just tip yang 1 ton milk bun roti dari Thailand itu ya. Nah, jadi gara-gara itu terus kemudian dibuat aturan karena just tip ini kan sudah banyak sekali sudah menjadi tren ya. Nah, tapi ini aturannya nampaknya tidak memikirkan bahwa dari sebuah aturan itu kalau tidak dipersiapkan dengan baik itu akan muncul loopholes. Nah, yang dikhawatirkan dari masyarakat adalah aturan ini kemudian justru membuat masuknya potensi untuk melakukan pungli, ya. Pungli misalnya. Jadi orang kan sudah ada yang mengeluh tuh di sosial media, kopernya dibuka ya di bandara oleh petugas, kemudian diacak-acak lah semuanya ya. Kalau sampai di situ aja mungkin problemnya adalah kesel aja ya. Orang pulang capek-capek, kopernya diacak-acak. Tapi yang kedua adalah gimana membedakan bahwa itu just tip sama misalnya oleh-oleh ya. Semua Betul. orang pergi ke luar negeri, apalagi misalnya ada yang memberikan contoh pekerja migran Indonesia ini udah mau lebaran ya, mereka pasti pulang kampung, bawa bawa oleh-olehnya untuk sekampung, sekeluarga ya, katakan untuk sekeluarga. Mereka kan dalam posisi yang lemah ya, rawan sekali kalau misalnya ada orang jahat, petugas yang tidak apa namanya tidak accountable, memanfaatkan aturan ini mengambil keuntungan dari orang-orang seperti ini, ya. Kalau saya mungkin Unilibus itu mungkin bisa oke. Nah, saya foto ya, kamu kenapa aturan ini saya bisa buktikan bahwa ini bukan just tip ya. Tapi orang-orang yang dalam posisi tawar yang lemah itu kan bisa menjadi sasaran ya. Jadi makanya sebetulnya setahu saya ya, saya dapat informasi dari sebuah kementerian juga yang sebenarnya tidak setuju dengan aturan ini diberlakukan. Tapi kan kemudian ini Kementerian Perdagangan sebenarnya jalan terus sehingga ada Permendak, diaktifkan Permendak yang pembatasan impor. Jadi posisi kita, Amir, adalah jangan membuat aturan, pemerintah jangan membuat aturan-aturan yang tidak dipersiapkan dengan baik sehingga malah mungkin membuka kesempatan atau loopholes bagi petugas-petugas yang tidak accountable untuk memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi ini adalah salah satu contohnya. Setuju bahwa impor, apalagi barang mewah, apalagi dalam pengenaan pajak itu harus dilakukan, tetapi harus dipikirkan bagaimana kemudian implementasi dari aturan ini di lapangan. Contohnya tadi, gimana membedakan antara just tip sama oleh-oleh ya. Iya. Ya, kalau saya misalnya satu keluarga nih, saya pengen beli oleh-oleh nih, misalnya kayak dari sini Bangladesh nih, misalnya mau beli oleh-oleh 10 gitu, dibuka koper gua kan, wah ini just tip, gimana, ya kan? Nah, jadi saya rasa itulah apa, dan sebetulnya kan harusnya ketika sebuah peraturan kemudian menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat, lalu pemerintah kemudian akan merevisi, itu kan menunjukkan bahwa aturan itu tidak dipersiapkan dengan baik. Itu aja. Oke, siap, Mbak Uni. Oke, mungkin ya, 3 itu dulu Mbak Uni. Ya. Isu yang sangat menarik, mengingat juga Mbak Uni kegiatan di sana cukup padat sepertinya. Jadi Iya. kita akhiri POV Times hari ini dan kita berjumpa lagi di POV Times minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Amit, terima kasih teman-teman Ya. milenial dan Gen Z.